karena kami baru saja ziarah ke Syekh Abdul Qadir. Salah satu sir yang kita terima adalah hidupkan karya-karyanya. Kalau zikirnya sudah banyak yang ngamalin, tapi ilmu rahasia beliau itu ada sebagian di kitabnya, sebagian di kolbu mursyid, sebagian turunnya di akhir zaman. Lewat apa? Koneksi batiniah. Karena ruh beliau masih hidup. Bahkan konon katanya kitab Sirrul Asrar ini belum disalin di masa hidupnya, baru disalin setelah meninggal. Udah meninggal, muridnya kemudian salin habis ziarah, habis koneksi. Wallahu alam mana yang benar. Ala kulli hal, ilmu Allah maha luas, seluas Allah itu sendiri. Oleh karena itu jangan pernah meremehkan siapapun hamba Allah, siapa tahu di kolbunya dan nur. Ya, Allah marzuq fi qulubina nura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Saya yang lemas. Perjalanannya jauh. Dari pagi belum berhenti ngajar nih, baru mau rehat. Tapi orang-orang kayak kami nggak boleh rehat. Rehatnya cuma mati. Jadi kayak Abah Fase itu nggak boleh istirahat ya. Tapi ikhwan murid harus paham kapan beliau harus sendiri ya, berkholwat dan sebagainya. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi jama'in, amma ba'du. Ilahana anta maqsuduna wa ridaka matlubuna, a'tina mahabbataka wa ma'rifatak, Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik, amin rabbal alamin. إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم، روح الأرواح، روح الأولين، روح العالمين، سر رحمة الله في العالمين، وإلى سيدنا علي كرم الله وجهه، وإلى سيدنا الحسن البصري وسيدنا الحسن والحسين، وإلى سيدنا حبيب العجيمي وسيدنا داود الطائي، سيدنا معروف الخرقي وسيدنا سر السقطي وسيدنا جنيد البغدادي، سيدنا أبو بكر الشبلي، سيدنا عبد الواحد التميمي، وسيدنا أبو علي الأكاري، وسيدنا الترتسي، وسيدنا سلطان الأولياء قطب رباني باز الشهابي، سيدنا الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله أسرارهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. وإلى جميع أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها أحياء كانوا وأمواتا، وإلى جميع ملائكة العليين والمتعاقبين والكروبيين وجميع عباد الله الصالحين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, ikhwah sekalian, Bapak Ibu, hujannya betul-betul menggoda ya. Ada yang sudah pulang, ada yang masih bertahan, alhamdulillah. Insya Allah kita akan baca kitab Sirrul Asrar yang ditulis atau yang diinspirasi oleh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita doakan Abah Fase sehat-sehat selalu ya, amin. Dan semua yang khidmat ya, semoga nanti sudah ada khalifahnya, jadi biar beliau tidak menghadapi sendiri. Di ribat kita juga dibersamai, jadi kalau ada murid diangkat jadi guru, si murid ini kita kalamkan, Anda boleh sendiri, tapi yadullah alal jamaah, keberkahan itu ada pada berjamaah. Jadi walaupun sudah dapat ijazah si murid, tapi dia pergerakannya satu. Jadi enggak kemudian mengaku-aku, karena
derajat kerohanian itu tidak bisa dengan mengaku ya. Merasa jadi mursyid batal sudah. Merasa wakil talqin batal. Bahkan merasa diri salik pun merusak. Oleh karena itu, ini yang kemudian mesti dibersihkan dari kolbu kita semua. Jangan merasa-merasa ya. Itu kalau guru mentalkin, dia habis merasanya baru talkinnya tembus ke kolbu muridnya. Sudah tembus, muridnya merasa dirinya pintar, nggak tembus juga. Oleh karena itu, talqin itu berbarengan dengan taubat. Nah, insya Allah kita akan baca fasal khamis, pasal kelima dari Sirul Asrar tentang fi bayani taubah wa talqin. Penjelasan mengenai pentingnya wajibnya taubat bersamaan dengan Jadi taubat wajib atau tidak wajib? Perintahnya di Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang dipanggil siapa? Wahai orang yang beriman di kolbu atau di baju? Ini saya sebenarnya kan kopiah hitam, cuma karena judulnya Syekh Abdul Qadir mesti pakai hijau. Kalau enggak asli pakai hitam lagi. Karena ada yang ngaku-ngaku jadi mursyid katanya haram pakai kopiah hitam. Ya, nggak tahu mursyidnya dari mana itu ya. Mursyid itu nggak ada urusan sama umur. Guru saya diangkat umur 17, ada yang diangkat umur 18, ada yang diangkat umur 25, ada yang diangkat umur 27, ada yang diangkat umur 80, ada yang diangkat waktu dia mau sakaratul maut, gurunya ijazahkan dia, ada yang begitu. Nggak ada urusan dengan umur, nggak harus 40, nggak harus 50. Yang mengatakan harus 40, Anda datangkan buktinya di kitab mana, syekh mana yang mengatakan itu, syekh Thariqah ya, nggak ada. Al-Fakir alhamdulillah diangkat guru umur 27, alhamdulillah Robbil, tapi sampai hari ini tidak merasa mursyid. Maka sampai hari ini saya ketemu mursyid manapun saya ambil talqin. Dia mau nggak mau saya paksa aja. Ya, apalagi kalau di beberapa tempat yang tua-tua ya, di Sulawesi, di Kalimantan, di Jawa, saya ambil talqin. Imam Ghazali sudah imam belum? Murid-muridnya 300 lebih, kualitas kiai maha kiai. Tapi dia cari mursyid namanya Abu Ali Al-Farmadi. Disebutkan nama itu 2 kali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Disebutkan sekali dalam kitab Al-Maqsad Al-Asna, Syarah Asmaul Husna. Adakah di sini kiai ajengan ilmunya melebihi Ghazali, ada enggak? Kata Ghazali, mau dia alim, faqih, hafal apapun kitabnya, dia mesti punya murabbi, mursyid. Dan mursyid nggak mesti bisa baca kitab, yang mesti bisa baca kolbu. Mursyid saya 2 orang nggak bisa baca kitab, selebihnya bisa. Tapi ketajaman hati yang nggak bisa baca kitab zahir ini bisa baca kitab batin, Pak. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya. Ternyata jumpalah satu kitab menyindir ahli kitab, namanya Abu Bakar Al-Banani dalam kitab Bughyatul Murid. Apa kata dia? Sebelum kamu baca kitab, baca dulu kitab di kolbumu. Iqra kitabak, baca dulu kitab. Saya mau tanya, ulama kalau nulis kitab itu sebelum ditulis, pertama ilmu turun di kertas atau di kolbu? Kalau yang di kertas bertentangan yang di kolbu, ikuti yang mana? Tapi sekarang, mohon maaf, orang-orang jago baca kitab menghakimi ahli kolbu dengan bacaan dia. Itu su'ul adab bi ahlillah. Hati-hati. Yang disebut oleh Al-Hasan Al-Basri, sahib sanad kita dalam tarekat Qadiriyah ya, Syaziliyah, semua pakai sanad begitu. Apa kata beliau? Dima'ul ulama masmumah,
darah ulama itu beracun. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti kekasih-kekasihku, aku nyatakan perang baginya. Salah satu guru kami, mursyid kami di Sumatera Barat dulu, ada yang dihina oleh orang jago baca kitab. Tapi guru kita ini juga baca kitab jago. Tapi kolbunya lebih tajam. Dihina terus, dibid'ahkan terus, dianjing-anjingin, dibabi-babiin, disesat-sesatin, difatwakan sesat. Beliau diam aja. 6 bulan sebelum wafat yang menyesatkan ini, dia hilang kesadaran. Jalan ke pasar nggak pakai celana, jangankan sarung, celana aja nggak. Ditahan sama anaknya, lepas lagi. Ditahan keluarganya, lepas lagi. Allah tunjukkan isi hatinya. Ya, ini yang disebut dalam hadis Imam Al-Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung khawatim. Khatama itu di mana? Di qalbu. Khatamallahu ala qulubihim. Makanya ada hadis, fawalladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang tiada Tuhan selain Dia. Inna ahadukum la ya'mal bi amali ahlil jannah. Ada orang amalnya amal surgawi. Hatta bainahu la yakun bainahu wa bainaha illa dhira. Antara dia dan surga cuma satu jengkal. Fayasbiqu alail kitab. Tapi Alkitab itu Lauh Mahfuz sudah menentukan. Apa yang ditentukan di Lauh Mahfuz? Orang busuk hati minimal 40 hari sebelum meninggal Allah keluarkan semuanya. Kalau ini orang kecepatan 6 bulan, rata-rata 100 hari, 3 bulan Allah munculkan isi hatinya semua. Busuk hatinya, iri dengkinya, karakter-karakter hewan yang ada dalam diri dia itu Allah munculkan semua. Maka ansahtu nafsi wa iyyakum, ya, saya nasihati diri saya sendiri dan kita semua, jangan simpan sifat-sifat hewan di dalam diri. Apa sifat hewan? Kalau monyet, kera, itu sifatnya apa? Dia ambil, lagi ngambil ini, dia ambil lagi punya orang, benar gak? Rakus, iri dengki, suka cari muka. Kalau babi apa? Gak jelas halal haram. Masya Allah, Masya Allah. Istirahat aja Abah ini. Ada kursi buat Abah satu. Kasih kursi. Allahumma sholli ala Muhammad. Barakallah. Ambil kursi satu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Tambah gemuk ya. Bener katanya itu tambah gemuk. Berarti livernya capek itu. Satu sifat dari kera itu suka dipuji. Hati-hati. Goyang kalau dicaci. Salah satu sifat yang berbahaya, kalau taat muji, dipuji. Kalau maksiat takut dicaci, putus asa. Nah, apa kata beliau sebelum masuk ke bab taubat dan talqin? Saya husnuzon di sini sudah belajar ruh idhafi, ruhul hayawan, ya sudah ya, tiful ma'ani, ruhul kudus, ini sudah beres lah ya. Pendek ceritanya biar gampang. Ketika iblis bersumpah, apa sumpah iblis? Fabi'izzatika. Nah, ini perhatikan. Iblis pun ketika hendak bersumpah, dia bersumpah dengan izzahnya Allah. Dengan sifat dan nama izzah inilah iblis mampu menyesatkan sebagian manusia. Berarti iblis pakai al-ismul azam. Jadi iblis punya ismul azam, yaitu ismul izzah. Fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Dengan izzah keperkasaanmu ya Allah,
aku akan sesatkan mereka semua. Nah, ini sombongnya iblis. Keceplosan dia mengatakan semua. Habis itu iblis ingat yang benar, dia tambahkan illa ibadaka, kecuali hambamu al-mukhlasi, yang mukhlas. Siapa yang mukhlas? Mukhlas itu dibebaskan dari sifat-sifat basyariah, sifat-sifat manusiawi yang di dalamnya ada ruhul hayawan. Ruhul hayawan ini ada dua karakternya, karakter rakus, tamak, dan karakter buas. Karakter buas ini mentang-mentang preman sini terus paling jago, jawara, suka nyari lawan terus. Itu karakter buas. Ada karakter setan. Apa karakter setan? Menipu. Ada yang bagus, tapi kita nggak dituntut jadi itu karakter malaikat. Nggak usah jadi malaikat. Ini yang tirakat-tirakat nggak usah serius-serius amat ya. Ente bukan dituntut jadi malaikat. Patuh-patuh sama guru, tapi jangan kemudian berniat jadi malaikat. Malaikat nggak makan, nggak minum, benar nggak? Nggak tidur. Ada orang, jadi di masa Rasulullah ini sudah ada tarekat begitu. 3 orang datang ke Nabi, kata yang pertama apa? Ya Rasulullah, aku tidak mau kawin. Yang kedua, aku tak mau makan siang hari, puasa terus, tirakat terus. Yang ketiga, la anamu billail, aku tidak mau tidur. Ini 3 potret tarekat zaman Nabi sudah ada. Itu orang dipanggil sama Nabi, disidang langsung. Apa kata Rasulullah? Saya a'rafukum a'lamukum billah. Riwayat ketiga, akhsyakum billah. Aku orang paling mengenal Allah, paling bermakrifat, paling takut. Tapi aku menikah. Berarti Nabi menyalurkan syahwatnya. Tapi syahwat Nabi lain dengan syahwat bapak-bapak ini yang sok suci ini ya. Benar ya? Suci di kita kalau bayangin lawan jenis, kita tahan-tahan. Kalau suci versi Rasulullah dikawinin, Mbak. Baru lepas, baru suci hatinya. Nah, ini ujian buat ibu-ibu. Ibu-ibu maunya dia aja, yang lain gak boleh. Makanya berkali-kali kita sampaikan ujian laki-laki perempuan. Ujian perempuan yang lain. Betul, Bu? Iya. Jangankan ibu-ibu ini, Sayyidah Aisyah mati cemburu, Hafsah cemburu, Ummu Salamah cemburu, Zainab cemburu. Tapi Allah bersihkan kalbu mereka dari karakter cemburu-cemburu yang zulumat, yang gelap, masuk kepada cemburu yang nur, bercahaya. Hilang. Ini Abah Fasih ini bukan milik istrinya, bukan milik orang tuanya, bukan milik muridnya, milik Allah. Kalau Sirullah mengatakan nikah, nikah lagi. Kalau bilang cerai, cerai, Mak. Kalau nyampe di makom Syekh Abdul Qadir begitu ntar. Suruh makan, makan. Suruh tidur, tidur. Jadi geraknya kata Syekh Abdul Qadir, tidaklah aku makan, tidaklah aku minum, tidaklah aku tidur, tidaklah aku nikah, tidaklah aku cerai, tiada aku jalan, tiada aku diam kecuali dengan izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murid protes. Ya sudah, protes saja, berarti kalian bukan muridnya. Oh, kalau guru salah aku protes, aku nasihati, ya udah ente jadi guru aja. Emang murid ngerti halnya guru. Saya ada kedatangan seorang murid di kelompok tarekat mana, dia bilang, saya kalau ada guru saya salah, saya tegur. Yang tahu salah itu kamu apa gurumu? Nah, disitulah ujian murid, mana murid yang tasdiknya oke, mana tasdiknya setengah-setengah. Kalau nggak sesuai sama konsep kepala dia tinggal. Kalau sesuai dia ikut. Sesuai dengan ajaran abah-abah terdahulunya dia ikuti. Kalau nggak sesuai, ini beda. Itu murid ikut gurunya bersyarat.
Apalagi ada murid so pinter, kalau nggak cocok sama di kitab kita tinggal aja gurunya. Gaya bener ente ya. Ghazali meninggalkan itu. Dulu dia nilai mursyid berdasarkan kitab yang dia baca. Lama-lama ternyata guru itu di kolbunya ada intinya kitab. Karena dia menoreh nama Allah setiap hari, setiap saat, setiap nafas naik turun. Insya Allah. Maka kata Imam Syekh Abdul Qadir Jilani Qutub Rabbani Al-Baz Al-Ashhab Qaddasallahu sirrahu, wa man lam yasid illa al-haqiqah lam yakun mukhlasa. Siapakah yang disebut hamba yang terbebas dari was-was syaitan? Itu orang yang sampai kepada ma'rifat sirriyah. Nih perhatiin Pak, kalau saya baca kitab yang baca apa? Kalau yang dengerin pengajian yang denger. Kalau saya ngapal, yang ngapal otak. Kalau saya faham, yang faham akal. Itu kalau orang sakaratul maut atau orang tidur, akalnya masih ada nggak? Matanya masih melek nggak? Telinganya masih dengar nggak? Jadi jangankan kematian, Anda tidur, itu ilmu hilang. Jangan nunggu wa naumu akhul maut. Tidur itu saudara mati. Nah, kalau mimpi, dalam keadaan mimpi ilmunya hilang, itu tanda ilmu masih di sini. Ilmu yang masih di sini nggak bisa nyelamatin. Itu sebabnya di Quran kata kolbu lebih banyak daripada kata akal. Daripada afala ta'qilun, ya, Quran lebih banyak nyindir kolbu. Lahum qulubul la yaqiluna biha. Mereka punya kolbu tapi tidak dijadikan sumber berakal, maka masih bacaan-bacaan. Saya mau tanya lagi, sahabat Nabi baca kitab Alfiyah enggak? Sahabat Nabi baca Ihya Ulumuddin enggak? Baca Aqidah Sanusiyah enggak? Lah enggak. Untuk apa mereka baca kitab itu? Kitab itu belum ada, tapi sumber kitab itu sudah ada, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makna dari al-ummi. Huwallazi ba'atha, ya, dialah yang membangkitkannya seorang rasul dari siapa? Al-ummiyin, an-nabiyyal ummi, seorang nabi yang ummi. Apa arti ummi? Bukan gak bisa baca tulis. Dalam ilmu hakikat artinya induk. Ini sesuai dengan hadis Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah induk kotanya ilmu. Ini tanya nih sama Ameng nih, dia banyak seniornya, doktor-doktor di kampus. Itu semuanya nulis tentang Rasul bukan? Semua profesor di UIN, di Einstein, semua nulis tentang Rasulullah walaupun satu hadis. Jadi profesor itu ilmunya satu hadis Nabi aja, dua hadis Nabi. Nabinya nggak kuliah di UIN. Kalau Ameng masih kuliah di UIN, pinteran ente sama Rasulullah, Ameng. Ini Ameng nih korban mahasiswa. Dulu saya killer Pak, saya usir dia dulu nih. Masa kita ngajar dia main handphone kan? Saya usir dia dulu. Cuma karena pernah alhamdulillah tahu adab ta'limul muta'alim, dia minta maaf. Wah ini baru santri bener nih. Santri tersesat di UIN. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, orang tidak masuk kepada sirnya. Sir itu lebih dalam dari akal, lebih dalam dari jiwa dan sukma, lebih dalam dari kolbu, lebih dalam dari fuad. Kalau zikirnya baru di kolbu nih, kalau nggak dimulai sebelum tidur, nggak ada dia waktu tidur. Sebelum sholat nih, zikir dulu, nyebut nama Allah, 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 Allah. Itu di dalam sholat makruh sebenarnya kalau kita nyebut-nyebut. Perhatiin kata Nabi apa? La taqumus shalah hatta tarawni. Secara fikih
jangan kalian iqamat berdiri untuk sholat sampai melihat aku. Secara fikih, kalau imam belum masuk ke masjid, jangan berdiri dulu. Tapi dalam ilmu Syekh Abdul Qadir Jilani, jangan kamu dirikan sholat sampai engkau berobitoh dulu kepada Rasulullah hatta tarawni, sehingga engkau melihat aku di hadapanmu. Nyambung nggak? Nih perhatiin hadisnya. Ini hadis yang saya sampaikan di sini juga setahun lalu ya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Kita kalau sholat ingat kitab atau ingat guru? Coba ingat-ingat. Ingat kitab Abi Suja, Matan Takrib, atau ingat guru yang nyontohin gerakan sholat? Ingat siapa? Pasti ingat guru. Guru ingat siapa? Gurunya. Gurunya dia ingat siapa? Gurunya. Terus sampai kepada sang maha guru baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Muallimin. Kalau belum memandang kepada Rasulullah, pandanglah orang yang punya ilmu, sanad ilmunya, silsilah ilmunya nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma sekarang orang bangga sholatnya pakai buku. Ada buku judulnya Sifat Sholat Nabi, ditulis oleh Syekh Albani. Saya bacaannya remaja itu, Pak. Kita pakai kitab itu batalin kiai-kiai, kita tantang tuh ustad-ustad. Lama-lama saya tahu juga ada kelemahan juga nih kitab. Ternyata kita sholat itu nggak lihat buku, kita ngelihat guru kita sholat. Tapi saya dulu waktu pakai buku Sifat Sholat Nabi, kalau habis takbir nyari kaki kawan. Paham nggak maksudnya? Ya kita minta ampun kepada Allah, sudah begitu ya. Dari sujud, diri cari kaki kawan lagi gitu. Ada yang pernah jadi korban nggak? Jangan-jangan ente korban aneh dulu. Nah terlepas dari itu mungkin itu proses. Ada orang begitu, kita nggak usah salahkan. Ilmunya baru segitu. Ilmunya baru segitu. Nah, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau masih di kolbu nih zikirnya, itu keputus-putus. Suasana hatinya nggak enak, zikirnya melemah. Kalau bapak-bapak ini lagi marah, lagi emosi, hidup lagi susah, zikirnya melemah. Nih berarti ini bapak-bapak ya, tidak ada orang nama Allah masuk ke kolbunya kecuali diuji. Ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kedikdayaan, ada yang diuji dengan ketidaksaktian, ada yang diuji dengan lawan jenis, ada yang diuji dengan macam-macam kekuasaan, macam-macam. Semuanya diuji. Itu ujian ngecek, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Manakah kamu yang hatinya nggak berubah? Dan itu pasti berubah kalau zikirnya nggak tembus kepada sirnya. Nah, ini yang disebut dalam Al-Quran, illa ibadakal mukhlasin. Kecuali hambamu yang dibebaskan dari was-was yang ada di jiwa, angan-angan yang ada di pikiran akal, dan kegelisahan yang ada di kolbu, fuad. Dia harus masuk ke wilayah yang tidak ada lagi angin di situ, nggak ada lagi topan di situ. Mau hujan, mau nggak hujan, hatinya nggak berubah. Gurunya taat, gurunya maksiat nggak berubah. Gurunya sakti nggak sakti, bagi dia nggak berubah. Guruku bersanad nurnya kepada Rasulullah, nur Rasulullah tidak pernah padam. Nur yang bertambah dengan taat, yang padam dengan maksiat, berarti nurnya nggak permanen. Kalau lagi sakti gurunya, kayaknya guru aneh sakti, banyak muridnya. Ntar giliran kurang sakti, sepi. Berarti nur kita yang nggak bener. Nyari orang sakti namanya. Sakti tertinggi itu ketika tidak tak sakti lagi, Pak.
Makom tertinggi itu kalau sudah nggak ada makom lagi, karena makom itu hijab. Perhatiin, makom itu hijab. Apa kata orang sebut semua makom itu hijab semua. Makanya baginda Rasulullah SAW disebutkan di Quran, fakana qaba qausaini au adna, jarak antara baginda dan Allah 2 titik busur, ujung busur, au adna, atau tidak ada makom lagi, lebih dekat ya, itu makom lah makom. Maka hijab terdekat kepada Allah itu kekasih Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi. Inilah makom Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani, apa kata beliau? Guruku meninggal, Al-Imam Abu Sa'id Mubarak Al-Mukharrami. Alhamdulillah kami 2 minggu lalu ziarah ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Qaddasallahu sirrahu, alhamdulillah. Ini oleh-oleh lah ya. Ini majelis kedua yang saya kunjungi sepulang dari Syekh Abdul Qadir. Sebelumnya juga majelis Qadiriyah di Sulawesi. Sekarang majelis Qadiriyah juga di Banten. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tapi sedih di Baghdad. Di Baghdad hanya sisa bangunannya. Ada khodamnya. Tapi amaliyah thariqahnya sudah mulai redup. Karena Irak itu perang ya. Tapi demi Allah, negeri kita pengamal ajaran Syekh Abdul Qadir Jilani terbesar sedunia. Alhamdulillah Rabbil. Makanya semua orang yang mengamalkan amaliyah dan ajaran Syekh Abdul Qadir Jilani itu saudara saya. Jadi Abah Fasih ini saudaraku ya. Maka ketika dulu saya janjinya 3 bulan sekali ya. Ya mohon maaf. Semoga Allah ampuni. Itu kan niat, bukan janji. Toh buktinya kita kesini lagi toh ya. Insya Allah nanti sekali 5 bulan lah ya. Kalau sekali 3 bulan kecepatan. Berarti ini habis lebaran insya Allah ya. Insya Allah. Sebelum haji nanti. Insya Allah. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu mengatakan, falam yasil wa man lam yasil ilal haqiqah. Siapa yang enggak masuk ke dunia hakikah, yaitu sir, kesejatian dirinya. Hakikat itu kita sebut apa? Sir. Wa fi sirri ana. Pernah dengar itu? Di dalam sir adalah daulah aku, kata Allah. Adalah wilayahku. Kalau wilayah Allah boleh ada yang ganggu nggak? Jangankan wilayah Allah, wilayah preman aja nggak ada yang ganggu. Preman yang satu lagi minggir. Ini wilayah Allah. Lanjut. Lianna sifat al-bashariyah la tafna illa bitajalliz zat. Sifat-sifat manusiawi yang jadi hijab penghalang kita, yang membuat kita tergoda. Bapak Ibu saudara sekalian, kita ini rusak bukan karena orang lain, karena ini yang rusak. Jadi kalau ada kesalahan jangan cari kambing hitam. Kita maksiat kita terjebak kesalahan, apapun masalah, mau di rumah tangga, di tempat kerja, di majelis, jangan cari kesalahan. Siapapun anak-anak Syekh Abdul Qadir Jilani, jika ada masalah, salahkan dirinya. Ya, ini sudah ngambil talqin sebagian, berarti sudah jadi anak-anak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena beliau mengatakan, siapa yang baca manakibku, amalkan zikirku, sebut namaku, fahum auladi ghilmani, itu anak-anakku. Ya, maka pasang adab kalau sudah bertalqin itu. Tidaklah semua itu luntur ya, kecuali dengan tajalliz zat. Kecuali Allah memancarkan nur zatnya kepada diri. Jadi semua yang selain Allah gelap.
Kalau Allah tidak pancarkan cahayanya, gelap semua kita. Walaupun sudah hafiz Quran, walaupun jago baca kitab, dapat ijazah kemursyidaan dari 30 mursyid, tapi kalau tidak dapat tajalli zat, itu mungkin goyang sebelum meninggal. Belum meninggal, sebelum tidur dah hilang ilmunya. A'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wala tartafi'ul jahuliyah illa bi ma'rifatiz zat. Maka tidaklah kejahilan itu, kegelapan hati itu hilang kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengenal Allah itu pintunya hanya dua, at-taubah wa talqin. Pintunya hanya dua. Saya sering bacakan ayat, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Ini jin apa manusia nih? Manusia, beneran, coba cek lagi. Beneran jin? Beneran manusia? Jin ada yang ikut ngaji, Pak. Semua majelis-majelis Syekh Abdul Qadir Jilani dihadiri oleh malaikat, jin dan manusia. Namun kita nggak usah urus mereka, urus diri kita aja, ya. Illa liya'budun, tugasnya cuma satu. Liya'budun itu bukan hanya sekedar menyembah, tapi mengenal yang disembah. Mengenal yang disembah. Maka Nabi SAW ngajarin nama Allah itu di mana-mana, di pasar Nabi berdiri, di majelis, secara pribadi. Maka talqin ini terbagi dua. Ada talqin jama'i, berjamaah, jahri, jahar. Ada talqin sirri, fardi, talqin secara personal. Sebagai contoh, Sayyidina Ali datang kepada baginda, ya Rasulullah, dullani ala aqrabut turuqi ilallah. Wahai baginda, ajarkan aku jalan paling dekat kepada Allah. Itu hanya Sayyidina Ali yang nanya begitu. Sahabat-sahabat nanyanya macam-macam. Ada yang nanya gimana masuk surga. Ada sahabat nanya gimana rezeki lancar. Ada sahabat nanya gimana biar sakti. Ada Badui. Bukan orang Badui itu ya, Badui Banten bukan. Ini Badui Arab. Ada sahabat yang nanya apa pahala ini, pahala itu. Ada sahabat yang nanya apa yang merusak pahala. Tapi Sayyidina Ali lain. Wahai baginda, bagaimana cara aku dekat kepada Allah? Dalam riwayat Sayyidina Syekh Yusuf Al-Qurani dalam kitab Musalsalat, ini dipegang oleh ahli hadis. Kalau di kita, di kitab-kitab Thariqah. Dan kitab Thariqah yang hidup itu kolbunya guru. Apa kata Nabi SAW? Ya Ali, ighmid. Di riwayat dia, ghammid ainaik, pejamkan matamu. Ya. Waqul, bacalah la ilaha illallah 3 kali. Di riwayat yang kedua, Allah, Allah, Allah. Riwayat ini di kalangan ahli tarekat dianggap riwayat yang sahih karena diriwayatkan dari para kutub sampai ke Sayyidina Ali. Cuma tidak sesuai dengan versi ahli hadis. Maka ahli hadis suka mendhaif-dhaifkan begini. Oke, untuk ahli hadis kita pakai riwayat yang lebih sahih, riwayat Imam Ahmad, Imam Hakim, ya. Di riwayat Hakim sama. Nabi bertanya, hal fikum gharib, adakah kalian yang orang gharib? Gharib itu orang asing yang nggak ngerti atau ahli kitab. Lalu kata para sahabat, oh nggak ada. Maka Nabi kemudian mengatakan, irfa'u aydiyakum, angkat tangan kalian. Diangkat semua. Coba angkat tangannya. Irfa'u aydiyakum. Ini biar dapat berkah hadis sekaligus. Ini ijazah talqin langsung. Ini ijazah talqin langsung, ya. Kata Nabi, angkat tanganmu wa qulu la ilaha illallah. Pejam matanya, ya. Ambil dari pusar. La, bawa ke ubun-ubun, ilaha ke bahu kanan, hunjam. Illallah. Sekali lagi. La ilaha illallah Muhammad
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahyina bila ilaha illallah wa amitna bila ilaha illallah wa ahsyurna wa ba'atsna bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sanad musalsal ya. Sanad musalsal bitalqin dzikr, gabungan riwayat ahli hadis, riwayah wa thariqah. Kalau thariqahnya kan tadi sudah, ini sambungan ilmu hadisnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Biar dapat berkahnya zahir dan batin ya. Jadi barusan dapat berkah ahli hadis, sanad muhaddisin, yang tadi pagi apa tadi sore? Sore dapat berkah jalur ulama tariqat sufi. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kata beliau, i'lam anna al-maratib al-madhkurah la tahsul illa bi taubatin nasuh wa bitalqin min ahlihi. Taubat martabat-martabat yang tadi ya, yang disimpulkan dengan al-mukhlasin, yang dibawa turunannya dari tifal ma'ani, arif billah, macam-macam itu istilah aja. Jangan pusing dengan istilah. Sirul Asrar ini mempermudah bukan mempersulit. Ini banyak kiai baca Sirul Asrar sendiri pusing-pusing sendiri. Ya. Pusing-pusing sendiri. Alhamdulillah Al-Fakir sebelum ngaji Sirul Asrar, sirnya datang dulu. Pas baca kitab sekali baca alhamdulillah langsung paham. Ijazahan dengan guru tinggal tauqi aja sama ajaz itu. Dulu kita coba-coba baca Futuhat Makkiyah sendiri, Martabat 7 sendiri, Futul Ghaib sendiri, Fathur Rabbani sendiri, Sirul Asrar sendiri, pusing-pusing sendiri. Karena ngerasa orang kampus, katanya doktor, ya salam. Doktor kan di otak sini, bukan di kolbu, bukan di sir. Makanya Al-Fakir ya, walaupun sekolah sampai S3, tapi memahami kitab ini bukan pakai yang di kampus itu. Ini kampus tarekat. Nama fakultasnya ada Al-Qadiriyah, ya. Ada Fakultas Naqsyabandiyah, ada Sammaniyah, ada Syaziliyah, rektornya lain-lain. Kalau di sini rektornya Aba Fasih ya. Alhamdulillah Rabbil. Kalau jadi rektor di UIN kan sekarang diangkat sama Kemenak ya, politik. Kalau tarekat nggak ada politik. Hatta dia anak mursyid kalau nggak ngikut abahnya nggak dapat. Yang dapat anak rohani. Kalau dia anak jasmani, dia juga ngaji kepada ayahnya, ikut pola ayahnya, jadi wali, dia wali bin wali, mursyid bin mursyid. Ya, semoga anak-anak kita, anak-anak kami diizinkan mewarisi ini juga, amin ya rabbal alamin. Tapi anak hakiki adalah yang ngambil ilmu gurunya, maka terbitlah nur muridnya. Itu tiful ma'ani di situ. Tiful anak ma'ani, anak makna. Ma'ani itu kembali kepada sifat ma'ani yang 7. Maka dia mendengar tidak lagi dengan pendengaran ini, mendengarnya sudah dengan ar-ruh qudsinya. Dia memandang tidak lagi dengan pandangan ini, dia memandang sudah dengan ruh qudsinya. Kudrat iradatnya, ilmunya tidak lagi dengan membaca semata. Ilmunya digali dari dalam kolbunya, dari sirnya. Ilmunya permanen, gak pernah hilang. Walaupun otaknya udah rusak nanti ya. Otak kita ini kalau tambah umur mengkerut, Pak. Halo? Ya, ada yang sudah kena mengkerut belum otaknya? Ciri-cirinya gampang lupa. Sudah mulai gampang lupa belum, Pak? Berarti udah mengkerut ente tuh. Ya. Udah mulai semi-semi fikun gitu. Tapi tenang. Memori itu tidak hanya di sini, ada memori yang di kolbu. Tapi di kolbu masih bisa goyang. Wiridnya kurang, hancur dia. Dia harus masuk terbit dari sir wilayah daulah ananiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mencapai hidupnya tifil ma'ani kita, hidupnya diri yang sejati itu kembali, bagaimana caranya? Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ilmu kami laisa bil qil wal qal,
ilmu kami bukan lagi kata kitab. Ini kitab ini saya bawa untuk menghormati para kiai ajengan, karena di sini banyak orang jago baca kitab katanya. Orang Banten kan pengaruh berkah dari Syekh Nawawi Al-Bantani, hampir semuanya sarungan nyantri, benar nggak? Walaupun alfiahnya sudah lupa, ingatnya cuma alf-fulus rubiah ya. Tapi lumayan, saya kemananya pergi ke pelosok Banten, rata-rata cowoknya suka sarungan, kopiahan, tapi di dalam sarungnya ada pisau biasanya. Itu horornya di situ. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Martabat-martabat tadi tidak akan dicapai illa bitaubatin nasuh wa talqin min ahli, kecuali dengan taubat yang murni. Taubat yang murni itu bukan jadi malaikat, enggak. Taubat yang murni itu yang tumbuhnya dari sir. Sir itu apa? Dia ingin kembali kepada Allah karena Allah, bukan karena ingin apa nih contoh, saya tinggalin preman-preman, aku rusak sama mereka. Itu berarti ente menyalahkan preman. Kenapa kamu jahat? Karena si preman. Punya komunitas misalnya suka main-main, aku tinggalin nih, komunitasnya gak bener, suka main-main, bikin sesat. Berarti dia nyalahin temennya. Kesadarannya belum dari sini. Orang yang kembali kepada Allah dengan menyalahkan orang lain itu belum nasuha. Tobat nasuha itu tobat Nabi Adam. Kata Nabi Adam, Rabbana zalamna, yang menggoda Nabi Adam dan Hawa untuk makan pohon buah larangan itu siapa? Fa'azallahumas syaitan. Syaitan menggoda keduanya. Tapi syaitan tidak disalahkan oleh Sayyidina Adam. Apa kata Sayyidina Adam? Zalamna, ya Allah yang salah kami. Ini Bani Adam apa Bani Syaitan? Kalau iblis nanti ditanya, kenapa kamu gak sujud ke Adam? Apa kata iblis? Ya Rob, bukannya sujud hanya kepada engkau ya, aku begini ini kan engkau juga. Dia salahin siapa? Dia salahkan Allah. Ini ciri-ciri ahli makrifat tapi imamnya iblis. Kenapa nggak sholat? Ngapain sholat? Di dalam ini kan ada Allah sudah. Ngeri kali ya. Ani sudah sama dia. Kalau ente nggak sholat, bilang aja belum bisa sholat, selesai. Jangan kemudian main-main kata-kata, itu namanya lacur kalam. Bahasa ininya syatahat. Syatahat itu kata Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, itulah yang membuat banyak orang ngomong ma'rifat selama hidup itu disiksa di alam kubur. Wali itu mati atau masih hidup ketika jasadnya ditanam? Meninggal tadi sore Imam Junaid, malamnya muridnya jumpa. Muridnya nanya, ya Sayyidi, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah lakukan kepada engkau wahai Imam Junaid? Kata Imam Junaid, ghafarallahu li, Allah ampuni semua dosaku. Terus muridnya nanya lagi, apa hisab terberat wahai Tuan Syekh? Kalau sholat jangan ditanya. Imam Junaid itu wudhu sholat subuhnya pakai wudhu isya, Pak. Artinya apa? Dawamul wudhu dan gak tidur malam hari. Ini udah mulai begadang nih ya. Udah mulai banyak begadang, murid mulai banyak datang, pasti livernya capek itu. Maka kelelahan, kita lihat kelelahan, apalagi talqin. Oke, beginilah kalau nggak nyambung kolbunya ya. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Lalu tobat nasuha itu apa? Ketika Sayyidina Adam mengatakan, aku yang salah ya Allah. Nah, bisa begitu nggak? Ada artis dan musisi tobat, ditanya, kamu hijrah kenapa? Aku nggak kuat, teman-temanku penjahat semua, pemaksiat semua. Jadi dia nyalain temannya. Nih ke artis-artis yang tobat kita kasih tahu, tobatmu belum nasuha.
Sayyidina Adam betul jelas di Quran yang menggoda beliau dan istrinya adalah syaitan. Tapi wallahi demi Allah dia tidak pernah menyalahkan syaitan. Kenapa? Kita ini salah karena memang di dalamnya ada salah. Lalar nggak lengket kalau nggak ada kotoran di satu tempat, nggak ada daging busuk di situ, betul nggak? Jadi kalau kita salah, salahkan diri sendiri. Ya, kalau bapak-bapak nih ya salah, khilaf, jangan salahkan siapa-siapa. Jangan salahkan ceweknya cantik seksi, nggak ada urusan. Salah makan duit, jangan salahkan temannya ngajak-ngajak, jangan, nggak usah. Minum-minum, jangan salahkan teman, salahkan diri. Emang kita yang mau. Ini ada semua jenis minuman depan. Kalau aneh nggak mau minum, keminum nggak? Nggak keminum. Ini banyak nih bening-bening depan. Ya pakaiannya kekurangan semua. Kalau dalamnya nggak pengen, jadi nggak jadi pak. Sama aja. Berarti kalau dia menyentuh sedikit, minum sedikit, emang kita yang rusak. Nggak usah salahkan siapa-siapa. Baru Bani Adam, baru keturunan Sayyidina Adam. Kalau nggak mungkin ini Bani Setan. Ya, nauzubillah sumanau. Rumah tangga rusak, nggak usah salahin orang ketiga. Orang setengah ketiga bisa tuh. Majelis rusak, jangan salahkan majelis yang lain. Mulai rame nggak ada salah. Warung kita nih yang sepi, jangan pasang lagi jimat baru untuk ngancurin yang satu lagi, nggak usah. Ya, ini nih dipasang, ini nih apa teluh, itu bukan Bani Adam, ente Bani Setan namanya itu. Ya, nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Jadi tobat nasuha itu tobat yang terbitnya dari kesadaran yang paling dalam. Bahasa kitabnya sir, bahasa kitanya yang paling dalam. Aku yang paling dalam. Wabit talqin, tidak sampai kepada kesadaran tifil ma'ani, maratib yang tadi, martabat yang tadi, kecuali dengan taubat dan talqin. Apa makna talqin? Laqana yulaqqinu talqina, artinya pembimbingan, dibimbing. Maka talqin itu tidak hanya ijazah, ajastu talqin, enggak begitu. Itu tabarukan namanya. Talqin itu mencakup dua hal. Satu, mentalakikan nama Allah. Dua, menterbiah wal irsyad. Ada di situ suluknya, ada kholwatnya, ada latihan riyadhah mujahadahnya. Min ahlih, itulah yang disebut ahli talqin. Kalau doktor ngajar di kampus, SK-nya dari negara atau yayasan yang punya lembaga pendidikan. Kalau dia tidak dokter, bisa nggak ngajar di pasca sarjana? Kan nggak bisa. Maka jangankan jadi mursyid, jadi dosen pun ada kriterianya. Namun jangan dipaksakan. Kriteria jadi mursyid beda dengan kriteria jadi dosen, jadi profesor, jadi dokter lain. Kriteria jadi mursyid yang paling gampang satu aja, dia angkat mursyid sebelumnya, selesai. Itu semua syarat udah masuk. Semua syarat sudah, nggak ada urusan umur, nggak ada urusan dia sudah riyadhah ribuan kali, nggak ada urusan. Iblis sudah riyadhah 18.000 tahun, dulu nama malaikatnya Azazil. Apakah dia jadi guru di surga? Jadi Nabi Adam baru dicipta, Allah buka kolbunya, diajarkan ilmu ma'rifatullah, ma'rifatul asma, langsung jadi guru di surga. Murid-murid Nabi Adam itu bukan manusia pak, muridnya malaikat. Maka hari ini pewaris para nabi kalau punya murid ada jin. Maka berkalamlah Syekh Abdul Qadir Jilani ya, di dalam kitab ini juga masih ada. Apa kata lo? Ana syaikhun
Aku adalah guru, syekhul wara, guru wal malaikah wal jin. Ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Aku guru manusia, guru malaikat bahkan jin. Malaikat kok bisa berguru? Bukannya malaikat lebih tinggi? Tunggu dulu. Lebih tinggi malaikat Jibril atau Nabi Muhammad? Dari aneh. Malaikat Jibril belajar ke Nabi atau Nabi Muhammad SAW belajar ke Jibril, mana yang benar? Jibril ke Muhammad atau Nabi Muhammad ke Jibril? Selama ini kita belajar Nabi Muhammad belajar ke Jibril. Seandainya Nabi Muhammad belajar ke Jibril, kenapa Jibril nggak bacain Iqra itu lengkap? Kata Jibril apa, malam Ramadan itu malam 25 bukan malam 17 ya, di hadisnya Ramadan. Apa kata malaikat Jibril? Iqra, betul? Cuma Iqra doang. Apa yang dibaca? Jibril juga bingung. Iqra gitu doang. Akhirnya Jibril diperintah Allah, nanti kalau Muhammad tidak bisa jawab, kamu dekap dia sampai kemudian nafasnya tersengal-sengal. Dalam ilmu tarekat disebut anfasiyah, tahan nafas. Karena sambung kita dengan Allah itu sambung nafas. Sebagaimana sambungnya ruh idhofi ini, ruh kudus dengan ruh hayawanan kita, itu dengan ruh lewat nafas. Makanya ada zikir anfas, zikir nafas. Didekap, dibekap, dipeluk, ditahan sampai Sayyidina Muhammad SAW bernafasnya tersengal-sengal. Orang kalau kejepit, orang kalau darurat, maka yang sirnya akan terbit. Nah, ya, kita kalau ambil jeruk, kita apa ini namanya nih? Peres, keluarnya apa? Keluarnya kelapa, apa keluarnya air jeruk? Air jeruk. Sayyidina Muhammad dalamnya nurullah, nur kalam Allah. Ketika dibekep, keluarnya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba terjemahin. Iqra, baca hai Muhammad. Bismi rabbika, dengan nama Rabbmu yang mencipta. Siapa nama Rabbmu, penciptamu? Siapa namanya? Berarti itu lafaznya, bacalah nama Allah yang mencipta. Siapa nama Allah? Ya Allah itu sendiri. Oleh karena itu talqin itu terbagi dua. Untuk pertama, sadah qadiriyah memulainya dengan fa'lam annahu la ilaha. Sadah naqsyabandiyah memulainya dengan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebutlah nama Rabbmu. Wazkurisma rabbika, sebutlah nama Tuhanmu. Sebutnya nama Allah yang paling jami', yang paling mencakup semua asmaul husna, dua, Allah dan Hu. Maka di ribat kita gabung, Kul huwallahu ahad, kita ambil potong tengahnya. Jadi kalau talqin di ribat itu gampang Pak. Kul hu Allah, nanti Allahnya dihunjam di dalam kolbu, baru kemudian ditutup dengan ahad. Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Jadi kalau orang nanya mana dalilnya, tuh Al-Ikhlas. Surat apa? Surat Al-Ikhlas. Jadi talqin itu bimbingan. Ada yang ngambil berkat tabarruk, ada yang ngambilnya betul-betul untuk tarbiyah. Nah, kalau ngambil ke Abah Fasih itu jangan ngambil berkah saja, ngambilnya juga apa? Tarbiyah, dibimbing. Maka dimulailah baca nama Allah dengan qalbu. Allah, Allah, Allah. Tadi sudah diajar begitu ya? Sudah? Matanya dipejam, lidahnya dikunci, betul nggak? Coba kita praktek, coba pejam matanya sebentar saja. Jam 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikuti. Asyhadu an la ilaha illallah,
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Allah berfirman, kul, katakanlah, bacalah, hunjam, Allah, lagi, himpun ke dalam kolbu, Allah, yang lembut saja, yang lembut, ya. Ya, ini ngambil berkah lagi. Cara talqin menurut surat Al-Ikhlas, ya. Allah. Dua nama ini adalah pangkal al-asmaul husna. Dalilnya mana? Surah Al-Hasyr, ya. Wallahu alladzi la ilaha illahu huwar rahmanur rahim. Perhatikan, huwallah, hu dulu apa Allah dulu? Hu dulu. Allah Pak, hu dulu. Kalau ayat kursi, Allahu la ilaha illa hu, diulai dengan Allah, ujungnya hu, itu lain manfaatnya. Maka ayat kursi menjadi kursi sayyidul ayat itu karena lafaz depannya Allah, di tengahnya hu, belakangnya wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Belasan kali Allah menyebut namanya baik secara zahir ataupun dhamir di surat, di ayat, satu ayat. Itu termasuk terbanyak di Quran. Maka di surah Al-Hasyr disebutkan huwallahu alladzi la ilaha illahu. Maka ijazah yang kami terima dari guru-guru kami dimulai dari law anzalna hadzal Quran, tangannya ditaruh di kepala, ya. Law anzalna hadzal Quran ala jabalin ra'aytu khashya'an mutasaddian sampai akhir, ya. Kemudian wallahu alladzi la ilaha sampai terakhir kemudian. Namun perbedaannya, ijazah ahli hadis kadang tidak melibatkan kolbu. Kenapa? Ahli hadis, ahli riwayat. Riwayat itu apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang didapat. Tapi kalau ahli kolbu, apa yang dirasa. Maka guru mentransfer rasanya kepada murid. Makanya guru kecapean, kasihanlah beliau ini kecapean ini, ya. Selesai acara insyaallah sehat, ya, amin, ya. Malam ini sehatlah insyaallah, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Talqin min ahlihi, maka siapakah yang disebut ahlihi? Ahlihi ini artikan ahlinya, pakarnya, keluarganya, yaitu orang yang ma'zunun min syaikhin qablahu, orang yang dapat izin dari guru sebelum dia, ya. Kayak beliau dapat izin dari ayahnya, dari guru-gurunya. Nah, itu yang mengeluarkan. Mohon maaf, jamiah thariqah itu hanya paguyuban. Tidak boleh atur-atur majelis, ya. Tidak boleh atur harusnya mengayomi, bukan untuk cari-cari kesalahan, bukan untuk batal-batalin ijazah orang. Kalau ada mursyid sanad ijazahnya nggak lengkap, ya kita teliti, kita lengkapi. Itu tugasnya. Ya, kerjaan saya salah satunya itu. Kalau kita berkunjung ke suatu majelis, ada mursyid, dia sebut saya punya sanad, tapi aku nggak tahu nih ke atasnya siapa aja. Hanya tahu sampai ke sini atau keputus di sini. Kita bantu, Pak. Sampai hilang fitnah keilmuannya. Jadi orang-orang ahli ilmu kalau ngaji itu saya jumpa. Ada satu orang kita jumpa, dia kemudian ingkar kepada gurunya hanya masalah sanad silsilah. Kama qala ta'ala wa 'alzamahum kalimat at-taqwa ay kalimat la ilaha ill. Jadi wa alzamahum, lalu mereka menekankan, melazimkan kalimat takwa. Apa itu kalimat takwa? La ilaha illallah. Bisyarti akhdhihi min qalbin taqiyyin naqiyyin mimma siwallah. Siapakah yang disebut ahli la ilaha illallah? Orang yang kolbunya taqi, terjaga. Bukan zahirnya. Zahirnya mungkin tetap maksiat, mungkin ada salah, mungkin kalau ngomong nggak pas.
naqi, bening. Ciri bening apa? Dia kalau salah nggak sempat melihat orang, dia lihat berkaca ke dirinya sendiri. Kalau kolbu sudah bening, dia bisa tembus kepada kolbu-kolbu yang lain. Maka keramat guru bukan bisa baca isi hati murid, tapi cahaya di kolbunya menembus kepada kolbu murid. Itulah keramat hakiki seorang mursyid syekh. Jadi kalau mau cari keramat mursyid tarekat, jangan yang jalan di atas atas genteng, yang jalan di atas air, terbang, itu bukan, gak masuk. Barsiso dulu juga begitu, gak selamat meninggalnya karena sir dia gak beres. Mungkin karena dia gak bertorikot qadiriyah ya. Emang Syekh Abdul Qadirnya belum lahir zaman itu, mau gimana lagi. Nah, kolbunya naqi, bening daripada hijab-hijab selain Allah Subhanahu wa taala. Maka gurunya sudah fana fillah. Jadi apa ciri mursyid? Kolbunya, bukan otaknya ya. Kolbunya fana fillah, sudah lebur dalam nama Allah, dalam sifat Allah, dalam nur zat Allah. Lebur itu bukan kita nyatu. Perhatiin, lebur itu bukan kita nyatu. Allah itu qadim atau hadis? Allah itu qadim atau baharu? Kata Imam Junaid, idza turinal hadis wal qadim itmahalal hadis. Jika beserta makhluk yang baru dengan khalik yang qadim, maka binasalah, hancur leburlah yang baharu. Maka guru karena huwa jalisullah, karena Allah mengatakan ana jalisun man dzakarani, aku teman duduk yang selalu mengenal aku, memandang aku, mengingat aku, menyebut namaku. Orang-orang ini kebaharuannya sudah habis, kemakhlukannya sudah sirna. Itulah yang dimaksud oleh Nabi, jika engkau lihat dia, engkau ingat Allah. Yang disebutkan dalam hadis yang sahih ya. Apa kata Nabi ketika ditanya, siapakah aulia Allah? Jawab Nabi, orang yang jika engkau pandang, engkau ingat Allah. Kenapa? Memandang dia sudah sirna dalam nama Allah. Enggak mengaku-aku, apalagi ngangkat Imam Mahdi. Paham gak maksudnya? Semoga ente gak paham. Ada mursyid ngangkat Imam Mahdi, lah dia berarti lebih tinggi dari Imam Mahdi dong. Tanda kemursyidannnya bermasalah itu. La kulla kalimah atau kullu kalimatin tusma' atau tasma' min afahil ammah. Sama-sama baca la ilaha illallah, mursyid baca suaranya biasa aja. Orang muazin, mohon maaf nih kalau ada yang muazin, ente baca suara bagus, tapi kok itu nggak menggetarkan. Yang menggetarkan kok yang mursyid suaranya pas-pasan. Karena muazin kalau sebelum azan tidak ta'awuz, tidak mohon ampun dulu kepada Allah, nggak minta perlindungan Allah, dia azan terbersit riyanya. Maka himbauan kita kepada para muazin, sebelum azan ta'awuz dulu. Aku berlindung dari godaan syaitan, waswas syaitan, sehingga ketika baca Allahu Akbar betul-betul dia membesarkan Allah. Ya. Sama-sama baca la ilaha illallah, yang di YouTube dengan orang asli beda nggak? Beda, Pak. Ini ada orang pintar baca Quran mujawwad, pakai irama, tapi nggak menggetarkan. Getarannya hanya sebatas iramanya. Karena indah didengar, yang bergetar, yang berkaitan dengan pendengaran. Kalau talqin itu yang diperdengarkan kolbu dan sirnya. Maka yang kagum, yang tepuk tangan yang di dalam. Kalau qori suaranya bagus, apa kata jamaah? Allah gitu ya. Kalau zikir kolbunya guru, bersambung kolbunya kepada yang punya nama Allah Ta'ala melalui Rasulullah,
itu di dalamnya juga baca Allah. Sama, Pak. Ya. Wa in kana lafaz wahidan walakin al-ma'na mutafawid. Kenapa muazin baca la ilaha illallah, imam baca la ilaha illallah, orang pimpin Yasin afdhalul dzikri la ilaha illallah, tapi guru fasih di sini, kiai-kiai mursyid tarekat baca afdhalul dzikri la ilaha illallah, murid yang di sini bisa bergetar. Pas Yasinan kok enggak bergetar? Kok bisa? Kata beliau, al-lafzu wahid wal ma'na mutafawid. Lafaznya sama, tapi yang baca makomnya beda. Sahibul makom punya rasa yang berbeda. Li'anal qalba innama yahya idza akhadha bidzarri tauhid min qalbin hayy. Ini perhatikan, ini untuk kita malam ini. Kolbu kalau keras disebut kolbu mati. Bisa dihidupkan enggak? Bisa hidup enggak kolbu kalau udah mati? Bisa hidup nggak? Beneran? Bisa apa nggak bisa? Bisa. Nih bentar lagi kalau umroh bulan Februari itu di tanah Arab itu mulai banyak rumput di gunung-gunung, mengerikan juga sih. Padang pasir mulai hijau, Pak. Itu sudah puluhan tahun, berabad-abad nggak ada rumput. Turun hujan, berarti tanahnya sudah mati belum? Udah mati. Pohonnya sudah mati, akarnya sudah mati, air turun tumbuh, Pak. Lebih sakti hujan apa kolbu guru? Kolbu guru. Kalau air hujan bisa menghidupkan tanah yang tandus, apalagi hujan nurullah yang terbit dari kolbu guru itu bisa menghidupkan kolbu murid. Yang penting dia terima. Kalau kolbunya nggak dibuka, nggak diterima, nggak ada pengakuan dosa. Dosa paling berat bukan dosa maksiat, dosa paling berat dosa merasa tidak berdosa, dosa merasa berilmu. Saya sudah banyak, Pak, alhamdulillah mentalkin orang. Yang paling sulit ditalkin orang alim. Kok bisa? Orang alim pas ditalkin taubatnya belum selesai. Tobat orang alim dari merasa berilmu. Tobat orang hafiz Quran merasa dirinya hafiz Quran. Tobat ahli kitab karena merasa ahli kitab. Tobat kiai karena merasa dirinya kiai. Makanya banyak doktor, profesor, kiai ngomong ini telinga ini saksinya. Orang kayaan ini siapa yang bisa ngajar? Mana mursyid profesor katanya? Mana mursyid doktor? Gitu ngomongnya. Aduh, susah amat sih cari mursyid yang hafal alfiyah. Lah apa urusannya? Emang Rasulullah hafal alfiyah? Emang Sayyidina Ali hafal alfiyah? Hah? Belum ada alfiyah itu, belum ada itu semua kitab. Gak ada urusannya. Kata beliau, kolbu tidak hidup kecuali dia mengambil sirnya bidzarrit tauhid, dia ambil biji tauhidnya supaya tumbuh dari kolbu yang juga hidup. Oleh karena itu talqin wajib atau sunat mustahab? Wajib. Wajibnya untuk orang awam, orang alim atau semua? Oke, beneran nih. Ya, semoga nih kampung Cilisung bertalkin semua, amin. Tidak ada rumah kecuali minimal satu orang talkin. Talkin di sini. Jangan jauh-jauh cari wali Allah, ya. Kekasih-kekasih Allah itu ditutupi oleh Allah dengan sifat manusiawi. Manusia biasa sakit, dia sakit. Manusia biasa ngutang, dia ngutang. Maksudnya biasa nih, bapak-bapak ini pernah tengkar sama bini gak? Ya, kiai mah tengkar sama bini lebih dahsyat. Kenapa? Kiai banyak yang suka. Istri pasti, ujiannya bunyai itu lebih berat tuh. Ya, semoga Allah jaga. Ujiannya lebih berat. Jangan dikira Rasulullah nggak pernah cekcok sama Aisyah. Cekcok.
lagi ngirim, Ummu Salamah ngirim makanan, dijatuhin, begini, jatuh, piringnya jatuh, makanannya jatuh. Nabi marah nggak? Nabi nggak marah. Kata Nabi, gharat ummukum, ibunda kalian sedang, ummi kalian sedang cemburu. Nabi senyum-senyum aja. Wah, kalau ini nggak begitu. Orang Syiah ngamuk-ngamuk, Aisyah, fahisyah, kata dia begitu. Saya dengar sendiri orang Syiah ngomong gitu. Apa-apa Aisyah nggak punya adab, fahisyah, keji. Masa Rasulullah dia nggak hargai, dia pecahin piring depan Rasulullah. Mereka ini terlalu melebih-lebihi. Nabi Muhammad ini tetap manusia, lakin basyarun la kal basyar, manusia yang di atas manusia. Justru karena beliau di atas manusia rata-rata, orang biasa harusnya cemburu, marah. Beliau biasa aja. Cemburu marahnya itu bisa dikendaliin. Ya. Siap-siap ya. Fayakunu badran kamilan wal badru ghairul baligh la yanbut. Kalau ngambil bijinya enggak utuh, enggak ditanam, cuma dilempar doang. Kalau jagung dilempar dia tumbuh, tapi akarnya nancep nggak? Kalau dia tumbuh kurus, loh ini ada apa nih, pisang? Ini pisang asli Pak? Asli. Allahumma sholli ala baru ngeh kita ya. Asli itu, ya ditancap. Ya paling 3 hari lesu ya kan? Lesu di Cilisung. Ketika bijinya ditanam sedikit nih, jangan berlebihan nanamnya, jangan sampai 1 meter, keburu busuk, mau tumbuh mati. Jadi guru itu pun ketika hendak menekan keegoan murid, dia menekannya pun sebatas yang sanggup murid ditanggung. Ditekan sedikit lewat pengakuan dosa, atau dikasih riadoh, patuh nggak? Riadoh pratalkin, suruh puasa kayak. Kalau di Ribat tuh karena yang ngaji banyak orang-orang kota malas puasa, jadi kita suruh ya hayu koyum aja. Kalau orang Cilisung nih kayaknya rajin-rajin puasa ini. Ya, beneran ya. Saya dengar tadi dong puasa muti ini, wah sedang bener kita. Oh kalau di Jakarta tuh disuruh puasa, aduh Ustaz, aneh kalau puasa berat katanya. Ya sudah, ya hayu qayyum 40 hari sekian kali atau sekian hari sampai lisan dan kolbunya menikmati nama Allah baru siap ditalkin. Alhamdulillah jalan juga tuh begitu. Nah, ini yang disebut harus siap. Nah, banyak yang sudah puasa doang, giliran talkin gak datang. Udah talkin tapi gak disiram, gak dikasih pupuk, bijinya mati gak? Mati. Kalau mati talkin lagi, jangan kemudian pakai yang lama. Aneh udah talkin 7 tahun lalu, ya salam. 7 tahun yang lalu udah busuk. Cari lagi guru atau tajdid lagi baiat dan talqinnya supaya bijinya hidup. Ini yang disebut badrut tauhid, biji tauhid. Jadi ketika guru mengatakan ambil dari pusar, itu cuma teknik aja. Di zaman Rasulullah kan nggak ada begitu. Orang cukup pandang Nabi langsung dia fana. Karena sekarang orang tidak fana, orang sulit untuk fokus. Maka Sayyidina Al-Khadir alaihissalam ajarkan kepada para mursyid dan kemudian diqararkan, ditetapkan menjadi kaifiat hampir semua thariqah. Diambil dari pusar, ya, dibawa ke ubun-ubun, ditarik ke bahu kanan. Nah itu kalau ditarik bahu kanan, dihunjam ke dalam kolbu, itu bisa berguncang. Untuk apa itu? Mohon maaf, kalau kita habis ke sawah, habis panen, tanahnya keras nggak? Benar keras? Sebelum ditanam, bijinya udah tumbuh, langsung ditanam atau digemburin dulu? Nah itu gunanya zikir pratakin, tobat, ama ngambil dari pusar. Kalau zikir kolbunya sudah oke, nggak perlu lagi Pak zikir lamak kusah itu diambil dari pusar, nggak perlu itu hijab itu.
Jadi itu hanya untuk menggemburkan nafsiyah, supaya nafsiyah kita luntur, kolbu kita jadi lembut, masuk nama Allah, dia bergetar, biji tauhidnya tumbuh. Nah, jadi ini menjawab kenapa tadi ada yang gak menikmati talqin. Kok saya ditalqin rasanya gak ada? Kok tadi talqin sibuk mikirin hujan nih, kalau guru aneh wali pasti berhenti nih hujannya. Ente sibuk pembuktian begitu. Membuktikan wali bukan dari hujan, buktikan di kolbunya. Apakah nama Allah terhunjam atau tidak? Di situ cara buktiinnya. Jangan pakai alam-alam ini. Kalau begitu ntar Dajjal lebih dulu jadi wali. Nanti Bapak Ibu, kata Nabi 3 tahun Dajjal keluar. Ya, sebelum Dajjal keluar 3 tahun paceklik di mana-mana. Ini kampung Cilisung berebut air segelas ini. Ini kan belum nih. Nanti kalau Dajjal keluar, umur kita ada, nggak ada air Pak di mana-mana. Nggak ada makanan, orang bisa bunuh-bunuhan cuma karena 1 teguk 2 teguk. Paceklik. Datang Dajjal, ngaku Imam Mahdi, ngaku Nabi Isa, apakah tidak? Wahai langit, hujankan Cilicung, hujan Cilicung. Maka orang kemudian memahdikan dia, mengisahkan dia. Lama-lama dia bilang, ana rabbuka, aku Tuhanmu. Selesai sudah imannya. Kalau cari sakti, puncak kesaktian zahir ada pada Dajjal. Hati-hati, jangan cari mursyid sakti. Cari mursyid yang bertauhid, yang tauhidnya, tauhid itu yang beneran yang mana? Kalau taat dia nggak melambung, kalau maksiat dia nggak putus asa, itu baru mursyid hakiki. Kalau Nabi kan nggak mungkin maksiat kan? Nabi taatnya begitu naik terus. Kalau guru itu kan bukan Nabi, dia hanya mahfuz, dia nggak maksum, dia hanya dijaga kolbunya. Jika syarat Nabi itu maksum, kata Imam Junaid, maka syarat seorang wali kolbunya, sirnya Allah pelihara, mahfuz. Zahirnya tidak, zahirnya sama kayak kita. Jadi jangan cari guru yang perfect. Yang disebut mursyid kamil mukamil, mursyid sempurna itu kalau muridnya shadiq. Apa arti murid shadiq? Murid yang patuh zahir batin. Seluruh murid yang jika di kolbunya tasdik, percaya gurunya ini pewaris Rasulullah, gurunya langsung di hadapan dia mursyid kamil mukamil. Jadi kamil mukamil itu subjektif dan objektif ya. Emang gurunya udah nyampe atau emang muridnya nggak ngerti. Nah, bagian sedikit lagi ya. Walidzalika badara kalimat at-tauhid fil Qur'an al-azim fi mawdi'ain. Oleh karena itu ya, disebar 2 kalimah, biji kalimat tauhid di Quran 2 tempat ya. Surah As-Saffat ayat 35, idza qila lahum la ilaha illallah ya. Untuk orang awam ini ayat dalil surah As-Saffat ayat 35. Untuk orang awam lewat azan, lewat ceramah-ceramah, idza qila lahum la ilaha illallah. Tapi untuk khawas murid, ini siapa yang sudah dapat talqin, insya Allah sudah semi-semi khawas. Amin. Apa kata beliau? Makrunun bil ilmil haqiqi kama qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau orang awam zikir dulu baru ilmu. Kalau salik murid yang khawas, fa'lam dulu, berilmu dulu baru la ilaha. Oleh karena itu wajib ngaji, wajib belajar ma'rifat. Maka syarat murid ay ya'lama ulumat tauhid. Syarat jadi murid salik yang khawas, dia mengetahui, dia belajar ilmu tauhid. Tauhid ini ada ilmu tauhid versi ahli kalam untuk debat-debat. Untuk debat sama Wahabi, Allah di atas apa di bawah, Allah apa di mana, itu debat. Ini tidak bermanfaat untuk kolbu.
Imam Ghazali mengatakan ilmu kalam kalau kelebihan jadi racun. Ini hanya manfaat kalau kita diganggu akidahnya oleh kelompok mujassimah, ahli bid'ah. Ilmu tauhid yang dimaksud adalah ilmu mengenal Allah, namanya, sifatnya. Itu yang disebut ilmu tauhid. Dan ilmu tauhid itu ada yang dihafal, difahami, ada ilmu tauhid itu yang dirasai. Yang dimaksud oleh Imam Syekh Abdul Qadir Jilani Qutbur Rabbani qaddasallahu sirrahu tidak hanya yang dipahami, tapi juga yang dirasakan. Maka beliau mengatakan fahadha talqin bisababi nuzul hadhil ayah li ajli talqin lil khawas, ya. Jadi kalau ingin betul-betul mengenal Allah, maka wajib mengenal ilmu tentang Allah dan wajib ngambil talqin. Kalau Allah perintah di Quran wajib atau tidak? Al aslu fil amri lil wujub, pada dasarnya perintah itu wajib. Dan belum ada dalil yang memalingkan makna ini. Belum ada karenah yang memalingkan makna ayat ini sehingga talqin berubah menjadi mustahab sunnah, apalagi mubah. Ketika Nabi bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinkan orang mati la ilaha illallah. Sahabat nanya, ini hadis hasan, bagaimana dengan orang hidup wahai baginda? Kata beliau, ajwad, itu lebih bagus, itu lebih derma, itu lebih oke. Maka Imam Rafi'i mengatakan yang disebut mauta, talqinkan orang mati. Mauta itu maknanya 3. Orang hidup akan mati, ini akan mati semua. Yang kedua, sedang menghadapi sakaratul maut, yang ketika sudah mati beneran, itu wajib ditalqin. Ya, apa yang ditalqinkan? Laqinu mautakum la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kalimah jumlah, intinya ada pada lafaz Allah. Kalau orang sudah sibuk lafaz Allah, perlu nggak dibaca la ilaha? Nggak perlu lagi. Allah itu intinya apa? Adalah lafaz hu. Kalau orang sudah sibuk pada kegaiban dirinya, nyatalah Allah huwa, pun dia tidak perlu baca lafaz Allah. Kalau orang sudah nggak memandang lagi kepada lafaz, dia sudah memandang kepada yang punya nama. Kita kalau belum jumpa sebut-sebut, panggil-panggil, call, telepon, ya, video call. Kalau udah jumpa masih ngomong-ngomong nggak? Dulu sebelum nikah kirim-kirim salam, telepon-teleponan, surat-suratan gitu ya. Pas sudah ketemu, ambrukin langsung ya. Ma fi kalam wala salam, langsung. Betul? Jadi kalam itu kalau belum, rindu itu kalau jauh. Kalau sudah jumpa lah kalam, nggak perlu lagi kalam-kalam. Nanti kalau sudah lepas kerinduannya, hararatus syauqnya sudah lepas, panas rindunya sudah lepas, barulah kemudian dia berbicara, namanya unsiyah, keakraban. Akrab, ya, itu di atasnya muqarrabin. Kepada Allah itu awalnya nyebut-nyebut nama, lama-lama ingat nama. Nah, coba praktek lagi nih. Kita bisa menyebut tanpa menyebut. Coba praktek. Coba sebut lagi. Kul hu, pejam mata sebentar saja. Hu Allah. Lidah dikunci. Coba kunci lidahnya, paksakan hatinya baca Allah. Rasa tak dapat rasa, baca saja Allah. Allah, Allah, terus, ya, nggak usah pikirin orang lain, nggak usah lihat ke depan. Allah, 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 Allah. Tetap kunci lidahnya, berhenti sebut nama Allah, berhenti saja. Buka matanya, masih nyebutkan dia. Menyebut tanpa perlu siapa yang baca itu? Tadi kita yang baca, kita yang zahir ini, tapi sir dikhofikan. Barusan berhenti baca, dia masih baca.
itulah diri kita yang lain. Dia mesti dilatih-latih supaya dia tambah tegap, dia tambah sigap, dia tambah otomatis. Karena belum dilatih, maka wajib berguru. Guru itu disebut mursyid, mumarrin, mudarrib, murabbir ruh, murabbin nufus, murabbil qulub. Nanti dia yang latih, guru yang latih. Disuruh zikir sekian. Tolong ingat, angka-angka itu cuma latihan. Intinya nanti nggak ada angka lagi. Kalau sudah bersama yang punya nama, angka hilang. Orang kalau jarang jumpa minta foto. Kalau sudah jumpa minta foto nggak? Coba Ameng, ente kapan minta foto sama Abah? Jarang kan? Kenapa? Karena sering jumpa. Coba orang baru talqin minta foto mulu. Karena jarang jumpa. Tapi kalau murid yang sudah kedekatan rohaninya dekat, dia nggak perlu. Masih lanjut apa cukup? Ini hadisnya banyak ini. Lalu apa kata beliau nih, sedikit lagi ya. Fatalqin alatu qat'in ma siwallah. Talqin itu coba kalau baca-baca la ilaha sendiri di rumah enggak senikmat baca di majelis, benar enggak? Kenapa? Karena kalau di majelis rumput-rumput ilalangnya udah dibersihin. Kalau di rumah gabut. Ya. Kata beliau, fal qalbu mir'atun li aqsi jamalillah. Wah, ini panjang ini. Fa inna ru'yatallah la tahsul fid dunya bal tahsul ru'yatu sifatillah fi mir'atil qulub. Berjumpa memandang Allah tidak terjadi di dunia, tapi tahsul ru'yatu sifat, tapi terjadi di dunia itu memandang sifat. Apa? Cukup? Yang cukup pulang aja duluan ya. Yang bilang cukup pulang aja, pulang, gak apa-apa. Ada sebuah asar menyebutkan inna lillahi ibadan abdanuhum fid dunya wa quluhum tahtal arsy. Hamba Allah itu ada yang badannya di dunia tapi sirnya di arsy. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ini mengikut ulama-ulama terdahulu, qalbul mu'min baitullah. Ada kalimat kedua, qalbul mu'min arsyullah. Qalbunya orang beriman itu cerminan arasnya Allah. Jadi kalau zikir di sini ditembus, dia bisa memantulkan apa yang di sana. Kalau zikir di sini ingatnya dunia. Makanya orang kalau zikir pakai ini pengennya apa? Sholawat biar duit banyak. Sholawat pelaris tuh di sini. Angan-angan. Yang angan-angan sholawat sajaratun nukut supaya pulusnya banyak. Ada sholawat pelaris? Ada sholawat biar kelihatan cakep, ada nggak? Ada. Sholawat pelet? Ada. Itu boleh nggak? Kalau di fikih boleh-boleh aja. Tapi di dunia hakikat itu nggak boleh, haram hukumnya. Ya. Yang berkalam Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, wali ghaus setelah Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi secara fikih boleh nggak? Boleh. Dan perlu diingat, itu bukan tarekat sufi. Itu ilmu hikmah yang standar, bahkan di bawah standar. Hikmah yang aliyah, hikmah yang tinggi itu hikmah yang apa? Yang ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Nih coba perhatikan, yang masih sholawat zikir karena hajat-hajat duniawi pasti gelisah.
Udah zikir nih 4.000 malam, baca sholawat nariyah, katanya biar laris. Udah 4 hari, udah 7 hari, kok nggak ada hasil nih? Ya, kata guru lanjut sampai 40 hari, udah 40 hari nggak ada hasil. Lama-lama putus asa. Loh, saya kan pengamal begitu Pak dulunya. Ya. Pengamal begitu dulunya. Ijazah Khazain Lasrar, apalagi Syamsul Ma'arif Kubra, kita jabanin dulu. Maka kita tahu itu kitab bukan kitab sihir seperti yang dituduhkan oleh ahli ruqyah Badungan sama Gadungan yang mengatakan kitab itu sihir. Dia nggak ngerti ada namanya Thariqat al-Adad wal Huruf. Ya, kalau ngerti ini baru jadi ahli ruqyah beneran. Ya. Kalau enggak ngejinkan yang bukan jin, orang sehat-sehat aja dibilang banyak jinnya, kan lucu. Ya, udah banyak kasus-kasus begitu, kita nggak masuk tuh. Dan itu bukan thariqah sufi. Thariqah sufi bukan menundukkan jin. Bapak Ibu mohon maaf, musuh kita setan apa jin? Apa beda setan sama jin? Halo, apa beda setan sama jin? Jin paling sakti bisa bikin orang kesurupan. Kesurupan itu apa yang diserang? Pikiran. Maka orang stres, patah hati, putus cinta. Tuhan yang lagi putus cinta tuh. Cemburu, itu ditarget sama jin itu. Makanya kesurupan-kesurupan. Tapi musuh kita bukan jin, musuh kita itu syaitan dengan jin lain. Loh, kok beda? Emang beda. Gondro setan apa jin? Kuntilanak setan apa jin? Apalagi kolor hijau. Ya, apalagi tuyul setan apa jin? Cuma orang awam nyebutnya itu setan. Setan sifat, ada setan zat itu setan beneran. Manusia nih zatnya, nih badannya, zat zahirnya, ada zat batinnya. Jin, zat zahirnya dari api, batinnya juga ada sama kayak kita. Malaikat, zahirnya nur, batinnya juga sama kayak kita. Syaitan juga begitu. Syaitan bukan jin, tapi syaitan dapat merasuk ke tubuh jin, dapat merasuk ke tubuh manusia. Maka ada syayatinul jinni wal ins, setan jin dan manu. Yang tadi bilang pulang-pulang tuh, itu dianya bukan setan, tapi setan masuk ke dia. Maka kita bentak, aneh lagi bukan bentak dia, aneh bentak setan di dalam dirinya. Goya bener ya. Udah pergi belum setannya? Jadi musuh kita siapa? Syaitan. Syaitan itulah yang ngasih was-was, yuwaswisu fi sudurin nas. Yang dia memberi was-was, ada yang langsung kepada dalam dada, ada yang minal jinnati wan. Kalau dulu kita menafsirkan yang masuk ke dalam dada sumbernya 2, jin manusia. Ternyata tafsirnya enggak begitu. Tafsir isyarinya 3, ada yang yuwaswisu fi sudurin nas, langsung ke sudur. Ada yang lewat jinnah, lewat angan-angan. Ada nas, lewat omongan, lewat video, pandangan, lewat penglihatan. Maka ada 3 was-was masuk ke dalam diri. Dan cara memutus was-was itu talqin kepada syekh mursyid. Karena tidak setiap hari bersama guru mursyid, apa yang dilakukan? Pulang, bawa ingatan ketika ditalkin, namanya Rabithah mursyid. Apa namanya? Rabithah. Mungkinkah ada orang belum jumpa bisa Rabithah? Ada, Uwais al-Qarni. Dia sudah cinta, tapi jasadnya belum jumpa, ruhnya sudah jumpa. Sehingga ada guru kami mengatakan, sebagian
Orang-orang di zaman Rasul jumpa Nabi hanya zahirnya, itulah munafik. Uwais Al-Qarni tidak jumpa zahirnya tapi jumpa batinnya. Maka sebagian sanad tarekat sufi itu nggak jumpa fisik tapi jumpa rohani. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang melakukan Allah, ini masih banyak di sini tapi kita ringkas saja. Ya. Bahwa talqin bukan konsumsi awam. Talqin itu konsumsi murid khawas. Maka ini kabar gembira yang sudah bertalqin, antum sudah masuk kepada khawas, orang yang dikhususkan Allah. Alhamdulillahirabbil. Tapi mohon diingat, kalaupun sudah khawas, syaitan itu nyambar yang sendiri-sendiri. Maka semenjak ditalqin, jaga amaliyah usbu'iyah, setiap minggu, setiap pekan datang ke majelis minimal. Kalau di majelis kita berapa kali nih Abah ini? 2 kali ya, kalau bisa 2 kali. Saya berharap nanti Abah sudah angkat khalifah ini, biar nggak ngadepin sendiri, tapi khalifahnya yang betul-betul mahabbah kepada Allah dan Rasulullah, ya, bukan yang ingin mengaku dirinya atau menyaingi gurunya, tapi yang menyokong perjuangan gurunya. Amin. Ya, biar nanti dia bagi-bagi. Ya, udah capek nih beliau nih, udah pegel pasti. Tidak usah khawatir ya. Tidak adalah nur Allah itu pernah padam. Yang ada itu cuma pindah-pindah. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Namanya orang hasad, orang iri dengki, ingin memadamkan nur Allah. Wallahu mutimmu nuri. Ya, Allah selalu menyempurnakan nurnya. Ah, ini coba lihat. Semakin banyak yang menghujat beliau, nurnya semakin naik. Yang semakin banyak mencaci maki pengikutnya, pengikut kita menambah. Coba aja lihat nanti. Dan sepertinya sudah terjadi. Betul? Ya. Kenapa? Salah satu cara Allah membersihkan diri kita, kita dihujat orang. Maka bersyukurlah kalau masih ada yang bully. Ya. Abah Fasih orang gila, guru tarekat, dari mana? Masih muda. Begituin sama orang. Ada nggak begitu? Ada. Nanti akan muncul orang-orang menggila-gilakan, menyesat-nyesatkan. Berarti ini murid orang gila semua nih. Syekh Abdul Qadir ditanya, ente majnun? Kamu gila? Kata dia, na'am, majnunun billah. Aku gila kepada Allah. Bapak Ibu yang makan Allah, inilah kajian kita malam ini. Insya Allah kalau next kita datang lagi, kita buka kitab Futuhul Ghaib dari awal. Insya satu-satu kita baca pelan-pelan ya. Insya, karena kami baru saja ziarah ke Syekh Abdul Qadir. Salah satu sir yang kita terima adalah hidupkan karya-karyanya. Kalau zikirnya sudah banyak yang ngamalin, tapi ilmu rahasia beliau itu ada sebagian di kitabnya, sebagian di kolbu mursyid, sebagian turunnya di akhir zaman. Lewat apa? Koneksi batiniah, karena ruh beliau masih hidup. Bahkan konon katanya kitab Sirul Asrar ini belum disalin di masa hidupnya, baru disalin setelah meninggal. Udah meninggal, muridnya kemudian salin, habis ziarah, habis koneksi. Wallahu alam mana yang benar. Ala kulli hal, ilmu Allah maha luas, seluas Allah itu sendiri. Oleh karena itu jangan pernah meremehkan siapapun hamba Allah, siapa tahu di kolbunya dan nur. Ya, Allah marzuq fi qulubina nura. Allah maj'al fi qulubina nura. Ya Allah yang menciptakan nur, yang melimpahkan nur, sumber segala cahaya, terbitkan nur di kolbu kami, terbitkan nur di fuad kami, terbitkan nur di fikiran kami, terbitkan nur pada diri kami, terbitkan nur pada latifah kami, terbitkan nur pada sir kami, terbitkan nur pada ruh kami. Dan ya Allah, sekali engkau terbitkan nur, jangan pernah engkau padamkan ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nuridz dzati wa sirris sari fi jamil asma'i wa sifati wa dzat wa ala alihi wa ashabihi wa ali baitihi ajma'in.
Allahumma ya ahad, Allahumma ya ahad, Allahumma ya ahad. Salli ala Ahmad, salli ala Muhammad, salli ala jami' awliyaika ya Allah ya ahad ya samad. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balik hati, ya musarrifal wujuh wal qulub, yang mengarahkan, yang mengganti pandangan, yang merubah pendirian. Ya Allah, jika Engkau ubah hati kami, ya Allah, ubahlah bertambah mantap menghadap kepadamu. Ubahlah pandangan kami mentambah paham hakikat mengenalmu. Ubahlah kami ya Allah, yang tadinya hati keras menjadi lembut, yang tadinya dadanya sempit menjadi lapang, yang tadinya sulit berzikir jadi mudah berzikir. Ya Allah, ubahlah diri kami yang tadinya zikirnya tidak manis menjadi manis ya Allah, yang imannya tadinya pahit menjadi indah ya Allah. Ya Allahumma ya Allah, waqina ya Allah syarra ma qadait, syarra ma qadart. Ya Allah, jagalah kami dari keburukan takdir yang Engkau tulis. Allahumma ya Allah ya munazzila al-ulum, anzil al-ulum fi qulubina wa arwahina wa asrarina. Ya Allah, izinkan kami juga menangkap, menerima ilmu-ilmu daripadamu, ilmu yang betul-betul menghantarkan kami kepada Engkau. Allahumma ya syafi ya syafi ya syafi ya muafi, ishfina, ishfi masyayikhana, ishfi muridina, ishfi al-hadirin wal hadirat. Ya Allah, sembuhkan ya Allah guru kami, sembuhkan ya Allah semua yang hadir malam ini. Ya Allah, sembuhkan zahir kami dari penyakit zahir, sembuhkan kalbu kami dari penyakit-penyakit yang tidak tambah. Sembuhkan kami ya Allah dari kejahilan, sembuhkan hati kami dari iri dan dengki, sembuhkan kalbu kami ya Allah dari kemunafikan. Ya Allah, sembuhkan diri kami ya Allah dari penghalang-penghalang kepada Engkau. Rabbana ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat Jibril ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ayo salawat, semoga semua yang sakit sembuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itikadkan Nabi di hadapan kita. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Lebih kuat. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta ruwa ghali, anta
أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه wasallam. Baca nama Allah dan Quran Allah dalam hati. La ilaha illallah. Lagi. La ilaha illallah. La ilaha yang kuat illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-madad ya sayyidi ya habibi ya Rasulullah. Al-madad ya nur Allah. Al-madad ya habib Allah. Al-madad ya Rasulullah. Al-madad ya nur Allah. Ya nur Allah ya nur Allah ya nur Allah. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Istajib da'awatina bisirri la ilaha illallah, bisirri Muhammadur Rasulullah, bisirri Allah Allah Allah, wa bisirri hu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf salah kurangnya, mohon maaf tadi yang saya tegur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.